Selamat siang teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu tetap jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 yaitu akan membahas presentasi kami yaitu mengenai tentang prosedur penelitian dan teknik analisis data. Saya berharap kepada teman-teman untuk mendengarkan atau mencermati serta membaca apa yang sudah kami presentasikan dan pada sesi terakhir kami akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua yang tidak paham. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama tentang materi hari ini yaitu prosedur penelitian dan teknik analisis data. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi atau penjelasan tentang prosedur penelitian dan teknik analisis data, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Herlina Friska Eka, itu saya sendiri. Yang kedua itu ada Winda Winarti, dan yang ketiga itu ada Widya Pora. Nah, sekian perkenalan singkat pada hari ini. Kita langsung masuk saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, dan ketiga itu adalah tahap akhir. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Apa saja sih tahap persiapannya? Yang pertama itu adalah mengurus surat-surat izin yang diperlukan dari lembaga dan dari sekolah yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu melakukan observasi ke sekolah tempat penelitian. Yang ketiga itu adalah membuat instrumen penelitian. Contohnya itu seperti tes, lembar observasi, dan angket. Nah, yang berikutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Contohnya seperti LPP, RPP, dan juga LKS atau yang disebut dengan lembar kerja siswa. Yang selanjutnya adalah melakukan validasi isi dengan meminta bantuan validator. Nah, yang berikutnya adalah merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Yang berikutnya adalah melaksanakan uji coba soal tes di sekolah. Yaitu selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba. Yang terakhir itu adalah menganalisis butir soal uji. Langsung kita masuk saja ke tahap berikutnya, itu adalah tahap pelaksanaan. Oke, sekarang kita lanjut kepada tahap pelaksanaan dari prosedur penelitian. Yang pertama itu adalah melaksanakan tes awal untuk mengetahui kebutuhan awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Yang B adalah pemberian perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang C adalah mengamati aktivitas siswa. Yang D itu adalah membagikan angket. Dan E itu adalah melaksanakan tes akhir. Setelah tahap pelaksanaan, dan ini adalah tahap akhir. Nah, yang pertama itu adalah mengolah data yang berasal dari tes awal dan akhir. Jadi pada tahap pelaksanaan tadi diberikan data awal ya sebelum diberikan perlakuan, dan setelah diberikan perlakuan dan makalah dikasih sebuah tes akhir, yaitu agar kita mengetahui perbandingan antara awal dan akhir supaya kita bisa menghitung data yang akan kita cari. Yang B itu adalah mendeskripsikan dan menganalisis. Jadi kita mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan dan juga menganalisis. Yang terakhir itu adalah kita membuat kesimpulan. Setelah kita melakukan tes dan lain sebagainya,
dan tahap akhir itu adalah membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Winardi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Yang pertama, analisis data penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik inferensial terbagi menjadi dua juga, yaitu parametris dan non-parametris. Kemudian selanjutnya kita masuk ke statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Selanjutnya, statistik deskriptif digunakan jika penelitian dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya. Selanjutnya, statistik deskriptif digunakan jika peneliti ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Penelitian populasinya yaitu statistik deskriptif, sedangkan penelitian sampelnya yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian yang terakhir, termasuk dalam statistik deskriptif yaitu penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, standar deviasi, dan sebagainya. Mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu bagaimana itu penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis peningkatan dengan normalized gain, di mana normalized gain ini digunakan untuk mengukur peningkatan proses dan hasil penelitian kita antara sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian. Bisa dilihat rumusnya G sama dengan post-test score dikurang pre-test score dibagi maksimum possible score dikurang pre-test score. Di tabelnya di bawah ini dapat kita lihat besarnya skor G. Jika skornya lebih besar daripada 0,7 berarti interpretasinya tinggi. Sedangkan jika skor G-nya lebih kecil dari 0,3 atau lebih kecil sama dengan 0,7 berarti interpretasinya sedang. Kemudian jika skor G-nya kurang dari atau sama dengan 0,3 berarti interpretasinya rendah. Selanjutnya analisis aktivitas, yaitu menghitung persentase setiap kategori tingkah laku yang dilakukan siswa, yang mana rumusnya X% sama dengan N kecil dibagi N besar dikali 100%, yang mana X itu sama dengan hasil presentase, kemudian N itu sama dengan siswa yang melakukan aktivitas, dan N besar yang berarti jumlah keseluruhan siswa yang dilakukan observasi. Kemudian analisis aktivitas siswanya rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi. Kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata 1,00 sampai 1,49 berarti respon siswa tidak baik. 1,50 sampai 2,49 berarti respon siswa kurang baik. 2,50 sampai 3,49 berarti respon siswa cukup baik, dan seterusnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang analisis respon atau minat. Tabel yang pertama yaitu menghitung skor dari jawaban yang diberikan siswa terhadap tiap item pernyataan dalam angket respon siswa dengan ketentuan. Bisa kita lihat tabel di bawah ini. Yang kedua, menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi. Kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata seperti di bawah ini. Selanjutnya, statistik inferensial, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama sering disebut juga statistik induktif atau probabilitas. Yang kedua, teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel atau hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang ketiga, secara operasional, statistik yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis H
nol atau HA. Yang keempat, statistik parametrik, yaitu uji T, uji ANOVA 1 jalur, uji ANOVA 2 jalur, dan lain-lain. Yang kelima, syarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, variansi. Yang keenam, statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis data penelitian kualitatif, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis data model Wiles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Yang kedua, langkah-langkah analisis data, yaitu data reduction, data display, dan condition atau drawing atau verification. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah analisis data. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data, yaitu dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, antar volcat. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan serta ada kata-kata yang kurang sopan dalam penyampaian presentasi kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.